Kalau kita melihat pergerakan rupiah ini semakin melemah, bahkan pelemahannya ini kalau dibandingkan dengan pelemahan di saat COVID ini sudah jatuh lebih dalam lagi. Bahkan saat ini kalau kita lihat supportnya mungkin ada di tahun 1998, waktu itu rupiah di 16.800-an. Apakah menurut Anda dalam waktu dekat kita akan menuju ke sana? Nilai tukar rupiah melayang ke atas 16.500-an, bahkan sempat menyundul 16.600 terhadap dolar Amerika Serikat. Rupiah menjadi mata uang yang paling ambruk di Asia pada perdagangan Selasa 25 Maret 2025. Selama pekan perdagangan 17-21 Maret 2025, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Salah satu faktor yang memicu depresiasi ini adalah arus keluar modal asing yang mencapai 4,25 triliun rupiah. Pada 23 Maret 2025, rupiah melemah 0,1% dalam satu pekan, berada di level 16.501 per US dollar dibandingkan dengan posisi awal pekan sekitar 16.406 per dolar Amerika Serikat. Ketika video ini dibuat, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bahkan sudah mencapai 16.600 per US dollar. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika diprediksi akan terus mengalami volatilitas sepanjang tahun ini, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan juga faktor domestik atau faktor lokal Indonesia. Kebijakan moneter Bank Indonesia dan juga kebijakan moneter dari The Federal Reserve atau The Fed Amerika menjadi faktor utama yang akan menentukan arah pergerakan daripada rupiah. Jika The Fed tetap mempertahankan suku bunga tinggi atau bahkan menaikkan kembali suku bunganya untuk menekan inflasi, maka rupiah dipastikan berpotensi melemah akibat arus modal yang keluar dari pasar Indonesia. Sebaliknya, jika The Fed mulai memangkas suku bunganya, rupiah akan kembali menguat dan investor akan kembali menginvestasikan aset-aset mereka ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia yang punya potensi return lebih tinggi. Secara keseluruhan, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika akan memiliki dampak yang luas pada bisnis dan ekonomi di Indonesia. Pemerintah dan pelaku usaha perlu bersiap-siap menghadapi potensi gejolak karena strategi mitigasi risiko terhadap gejolak mata uang dolar, seperti diversifikasi sumber bahan baku, efisiensi operasional, serta meningkatkan daya saing ekspor karena fluktuasi nilai tukar terhadap dolar. Dengan langkah yang tepat, maka dampak negatif dari pelemahan rupiah terhadap dolar bisa diminimalkan. Sementara peluang dari situasi ini tentu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama untuk kita yang ingin melakukan ekspor ke luar negeri. Diprediksi rupiah akan terus tertekan seiring dengan kebutuhan dolar yang semakin besar tahun 2025. Di antaranya hutang yang jatuh tempo sekitar 800 triliun rupiah di tahun 2025 ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah rupiah bisa bertahan di angka sekitar 15.000 atau bahkan akan longsor sampai 20.000 per dolar Amerika Serikat seperti prediksi banyak orang? Ayo berikan komentar kalian di bawah. Pelemahan rupiah terhadap dolar akan berdampak langsung pada sektor bisnis, terutama bagi perusahaan yang mengandalkan impor bahan baku atau yang memiliki hutang yang jatuh tempo dalam mata uang dolar. Biaya produksi akan terus meningkat yang bisa memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur, farmasi, dan teknologi kemungkinan besar akan merasakan dampak, terutama jika tidak mampu melakukan hedging atau mempertahankan risiko mereka dengan mata uang asing. Dari sisi domestik, stabilitas politik dan juga kondisi fundamental ekonomi Indonesia juga berperan penting dalam menjaga nilai tukar rupiah. Jika pertumbuhan ekonomi tetap kuat dengan konsumsi domestik yang stabil, kemudian neraca perdagangan juga dijaga tetap positif, maka tekanan terhadap rupiah yang melemah akan berkurang. Namun, jika ketidakpastian politik dan juga kebijakan fiskal terus-menerus tidak menarik bagi investor, maka rupiah akan mengalami pelemahan secara berlanjut. Selain itu, defisit transaksi berjalan yang meningkat juga bisa menjadi faktor yang membebani
rupiah akan semakin tertekan. Di sisi lain, sektor ekspor bisa mendapatkan keuntungan jika rupiah melemah karena produk-produk Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar global. Industri seperti tekstil, kelapa sawit, dan perikanan bisa mengalami peningkatan permintaan di luar negeri karena harganya dianggap murah di luar negeri kalau rupiahnya melemah. Namun, keuntungan ini hanya dapat dirasakan jika biaya operasional di dalam negeri itu tidak mengalami peningkatan dan bahan baku tidak tergantung pada impor. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki keseimbangan antara sumber daya lokal dan pasar ekspor akan lebih diuntungkan dalam situasi pelemahan mata uang rupiah. Dampak terhadap investasi juga perlu diperhatikan. Jika rupiah terus melemah dan inflasi terus meningkat, maka investor asing bisa menarik dana mereka dari pasar saham dan obligasi Indonesia. Hal ini menyebabkan capital outflow atau aliran modal dari Indonesia lari ke luar negeri. Sebaliknya, jika kebijakan pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan insentif bagi investasi, maka kepercayaan investor bisa tetap terjaga. Dan Bank Indonesia mungkin perlu melakukan intervensi melalui cadangan devisa atau dengan kebijakan suku bunga untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dalam skenario yang paling buruk. Namun demikian, dalam keadaan normal tentu masalah suku bunga ini harus hati-hati karena tingginya suku bunga bisa menekan pertumbuhan ekonomi karena konsumsi masyarakat semakin menurun. Saya akan bahas mengapa rupiah bergejolak, pergerakan rupiah dalam jangka pendek dan jangka panjang, dampak pelemahan nilai tukar rupiah, dan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas rupiah. Kita kupas dalam Kupi Panas FS. Saya Farid Subhan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten Kupas FS. Kita ngopi dulu. Nilai tukar rupiah terus bergejolak. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus dipengaruhi oleh kebijakan moneter, baik itu dari Bank Sentral Indonesia atau Bank Indonesia, maupun dari The Federal Reserve atau The Fed, Bank Sentral Amerika. Ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga, hal ini bisa memperkuat rupiah dengan menarik lebih banyak investasi asing untuk masuk ke instrumen investasi di dalam negeri. Sebaliknya, jika The Fed menaikkan suku bunga, maka investor cenderung menarik modalnya, menarik dolarnya dari dalam negeri di Indonesia, kemudian dimasukkan ke dalam instrumen di Amerika misalnya, yang kemudian mengakibatkan rupiah akan tertekan. Sentimen global seperti geopolitik, inflasi dunia, dan juga harga komoditas global juga memiliki peran yang sangat besar. Pelemahan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, termasuk serangan yang dilancarkan Israel misalnya terhadap Hamas di Gaza setelah kegagalan perundingan gencatan senjata misalnya. Sementara itu, ketidakpastian terhadap rencana kebijakan tarif yang digagas oleh Donald Trump juga terus berlanjut menekan ekonomi global. Perhatian semakin tertuju pada isu karena negara-negara yang terdampak seperti Eropa, Tiongkok, Kanada, Meksiko yang telah mengumumkan langkah-langkah untuk memberikan balasan terhadap kebijakan tarif yang diberlakukan Amerika untuk menekan negara-negara di seluruh dunia. Kondisi internal sendiri, dalam 2 bulan pertama tahun 2025, defisit fiskal mencapai 31,2 triliun, setara dengan 0,13% dari produk domestik bruto Indonesia. Situasi ini semakin diperburuk oleh penurunan penerimaan pajak sebesar 30,19% secara tahunan, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan kebijakan ekonomi pemerintah. Apakah insentif fiskal yang diberikan pemerintah akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan penerimaan pajak pemerintah untuk mendorong spending pemerintah untuk stimulasi ekonomi. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia memiliki dampak langsung terhadap nilai tukar. Jika ekspor lebih tinggi daripada impor, yaitu terjadi surplus atau kelebihan perdagangan ekspor dibandingkan impor, maka cadangan devisa akan bertambah. Sehingga hal ini akan menopang kekuatan rupiah yang akan menguat. Namun jika impor lebih besar daripada ekspor, artinya terjadi defisit perdagangan, maka permintaan terhadap dolar akan semakin meningkat. Oleh karenanya akan terjadi pelemahan rupiah karena transaksi internasional capital outflow yang semakin besar.
Faktor lain yang mempengaruhi rupiah adalah arus investasi asing, baik dalam bentuk foreign direct investment atau investasi langsung dari luar negeri, maupun investasi dalam bentuk portfolio ke dalam instrumen investasi yang ada di Indonesia, misalnya saham, obligasi, dan lain sebagainya. Ketika investor asing menanamkan modalnya di Indonesia, maka permintaan terhadap rupiah akan meningkat sehingga akan menguatkan mata uang rupiah terhadap dolar. Namun jika investor menarik modalnya karena ketidakpastian ekonomi global, karena kebijakan ekonomi domestik yang tidak berpihak pada mereka, karena penurunan suku bunga, maka rupiah bisa mengalami depresiasi yang tajam. Kepercayaan investor asing yang menurun akhir-akhir ini mengakibatkan terjadinya capital outflow yang tidak terkendali. Banyak orang menarik investasinya yang dalam bentuk dolar di Indonesia, menjual sahamnya di Indonesia sehingga dia menarik dolarnya ke luar negeri. Ini akan menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Prediksi pergerakan rupiah dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, nilai tukar rupiah sering mengalami volatilitas yang tinggi atau naik turun yang tajam yang disebabkan oleh sentimen pasar dan berita ekonomi yang tidak menguntungkan bagi ekonomi dalam negeri. Misalnya, pengumuman data inflasi Amerika Serikat atau keputusan The Fed tentang suku bunga akan berpengaruh secara langsung terhadap arus modal ke Indonesia yang kemudian berdampak pada rupiah. Selain itu, rilis data ekonomi Indonesia seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, cadangan devisa juga turut menentukan pergerakan nilai tukar. Jika dilihat dalam jangka panjang, rupiah cenderung mengalami tren depresiasi terhadap dolar Amerika. Meskipun dengan berbagai siklus penguatan sementara dalam jangka pendek. Jadi tidak ada ceritanya rupiah itu terus mengalami penguatan dibandingkan dengan Amerika. Meskipun dalam jangka pendek terkadang rupiah itu terkadang sampai 14.000 sampai 13.000. Tapi dalam jangka panjang dari dulu 9.000 sampai sekarang terus mengalami peningkatan. Tren ini terjadi karena faktor struktural seperti ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku, hutang luar negeri, dan ketidakstabilan harga komoditas ekspor utama. Namun kebijakan yang mendorong peningkatan ekspor dan investasi dalam negeri dapat membantu menjaga stabilitas rupiah dalam jangka panjang. Banyak analis keuangan yang menggunakan berbagai model prediktif untuk memperkirakan bagaimana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika atau mata uang asing. Misalnya analisis teknikal dan juga analisis fundamental yang digunakan untuk nilai tukar. Beberapa bank dan lembaga keuangan besar merilis proyeksi nilai tukar berdasarkan tren ekonomi global, kebijakan pemerintah, serta faktor makroekonomi domestik. Meskipun demikian, prediksi ini tetap saja memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi karena banyak faktor yang mempengaruhi pergerakan mata uang secara real time. Kedepan, kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan pemerintah akan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Pemerintah dapat memperkuat fundamental ekonomi dengan misalnya meningkatkan daya saing industri dalam negeri, mendorong ekspor kita, dan mengurangi ketergantungan kita pada mata uang dolar. Jika langkah-langkah ini berhasil dilakukan secara konsisten, maka rupiah bisa kita jaga lebih stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh perubahan faktor eksternal terutama Amerika. Bahkan beberapa analis memberikan alarm atau tanda bahaya tentang risiko nilai tukar rupiah yang akan terus tertekan bahkan mencapai $1 mencapai 20.000 rupiah. Ini bisa lebih buruk daripada krisis moneter 98 karena berbagai risiko keuangan dan ekonomi yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Mulai dari tekanan ekspor, aliran uang dolar yang keluar, banyaknya kebutuhan dolar untuk pembayaran hutang, hingga pelambatan ekonomi dunia dan dalam negeri yang menekan produksi, konsumsi, dan juga menekan perdagangan internasional Indonesia. Dampak nilai tukar rupiah terhadap sektor bisnis. Fluktuasi nilai tukar rupiah memberikan dampak langsung terhadap sektor ekspor dan impor. Ketika rupiah melemah, eksportir diuntungkan karena harga barang menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Sebaliknya, impor mengalami kenaikan biaya karena mereka harus membayar lebih mahal untuk barang dan bahan baku yang mereka beli dari luar negeri, yang akhirnya bisa meningkatkan harga jual produk di dalam negeri, kemudian menekan
pembelian atau konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Sektor manufaktur juga terdampak secara signifikan dari pelemahan nilai tukar rupiah. Banyak industri di Indonesia yang sangat bergantung pada impor bahan baku, sehingga pelemahan rupiah akan meningkatkan biaya produksi ini. Hal ini bisa menggerus margin keuntungan perusahaan atau bahkan menyebabkan kenaikan harga produk akhir yang kemudian menurunkan daya beli masyarakat di dalam negeri. Di sektor pariwisata dan perhotelan misalnya, pelemahan rupiah bisa menjadi keuntungan karena membuat Indonesia menjadi destinasi yang lebih menarik bagi wisatawan karena Indonesia murah biayanya dibandingkan dengan nilai tukarnya. Dengan biaya yang lebih rendah, maka jumlah wisatawan yang datang di Indonesia harusnya secara matematis akan meningkat. Hal ini memberikan dampak positif terhadap industri perhotelan, restoran, dan transportasi. Namun di sisi lain, harga barang impor seperti peralatan hotel, kemudian bahan bakar untuk penerbangan internasional juga mengalami kenaikan. Ini akan menjadi problem juga. Sementara itu di sektor e-commerce dan teknologi yang sering bertransaksi dalam dolar Amerika Serikat juga terus terdampak secara negatif dari pelemahan rupiah ini. Perusahaan yang baru atau startup dan juga perusahaan teknologi yang mengandalkan layanan berbasis US dollar seperti cloud computing, iklan digital, harus membayar biaya iklan yang lebih mahal. Hal ini bisa mengurangi profitabilitas mereka atau memaksa mereka untuk menaikkan harga layanan mereka kepada pelanggan. Dampak bagi investasi dan pasar keuangan. Investor sering memperhatikan pergerakan nilai tukar dalam mengambil keputusan investasi, terutama dalam pasar saham dan juga obligasi. Jika rupiah melemah secara drastis, investor asing cenderung menarik modalnya dari Indonesia, yang bisa menyebabkan tekanan pada indeks harga saham gabungan Indonesia. Sebaliknya, jika rupiah stabil atau menguat, maka investor merasa lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya di pasar keuangan Indonesia. Fluktuasi nilai tukar juga berdampak pada sektor perbankan, terutama bagi bank yang memiliki exposure tinggi terhadap pinjaman dalam mata uang dolar. Jika rupiah melemah, perusahaan yang memiliki hutang dalam dolar harus membayar lebih mahal untuk melunasi hutangnya, yang bisa meningkatkan risiko kredit macet. Oleh karena itu, perbankan harus mengambil strategi manajemen risiko yang baik untuk menghadapi gejolak nilai tukar ini. Selain itu, stabilitas nilai tukar juga sangat penting bagi pemerintah dalam mengelola hutang luar negeri. Jika rupiah melemah, beban pembayaran hutang dalam denominasi dolar akan meningkat, yang bisa mempengaruhi anggaran suatu negara untuk menyiapkan devisa. Untuk mengantisipasi hal ini, biasanya pemerintah maupun swasta yang memiliki hutang luar negeri akan melakukan hedging atau lindung aset dari aset yang dimiliki atau hutang yang dimiliki, dan mengoptimalkan penerimaan devisa melalui ekspor dan juga investasi asing. Bagi investor, strategi lindung nilai seperti hedging dapat digunakan untuk mengurangi risiko fluktuasi mata uang rupiah. Instrumen seperti forward contract atau kontrak untuk masa yang akan datang, termasuk opsi mata uang dan diversifikasi portofolio, bisa membantu menjaga nilai aset di tengah pasar yang tidak menentu atau volatile. Dengan strategi yang tepat, investor dapat tetap mendapatkan keuntungan meskipun rupiah mengalami pergerakan yang signifikan terhadap dolar. Kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas rupiah. Pemerintah dan Bank Indonesia memiliki berbagai opsi strategi untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian nilai tukar secara global. Salah satu cara utamanya adalah melalui intervensi pasar valuta asing dengan menjual atau membeli dolar untuk menstabilkan nilai tukar. Jika rupiah melemah secara signifikan, BI biasanya melakukan intervensi dengan menjual dolar dari cadangan devisa yang dia miliki untuk menekan depresiasi rupiah yang semakin dalam. Namun jika cadangan devisa yang terbatas, membuat intervensi ini harus dilakukan dengan perhitungan yang matang agar tidak menguras cadangan negara. Ini yang berbahaya. Jika cadangan devisa Bank Indonesia itu sedikit, maka risiko rupiah akan tertekan terhadap dolar akan semakin tinggi dan rupiah akan longsor.
Selanjutnya adalah pembelian asing terhadap surat berharga negara atau SBN Indonesia. Sangat penting karena menunjukkan kepercayaan investor internasional terhadap stabilitas ekonomi dan potensi pertumbuhan negara. Net inflow terhadap pembelian surat berharga atau SBN yang terjadi misalnya pada Maret 2025 menandakan bahwa investor asing sebenarnya masih tertarik untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan Indonesia karena diberikan return atau bunga yang cukup menarik. Hal ini akan membantu memperkuat nilai tukar rupiah dan menambah cadangan devisa kita. Selain itu, kebijakan suku bunga juga menjadi alat utama dalam menjaga nilai tukar. Jika rupiah melemah secara tajam akibat capital outflow atau ketika dolar lari keluar, maka BI dapat menaikkan suku bunga acuan untuk menarik kembali dolar yang keluar ke instrumen dengan denominasi mata uang rupiah. Namun, kenaikan suku bunga memiliki konsekuensi terhadap ekonomi domestik karena bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan biaya pinjaman masyarakat dunia usaha dan juga masyarakat memiliki daya beli yang menurun karena suku bunga yang tinggi. Pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi ketergantungan terhadap impor guna memperkuat rupiah secara fundamental. Insentif bagi sektor industri yang berorientasi ekspor seperti pengurangan pajak atau kemudahan perizinan dapat meningkatkan penerimaan devisa negara. Selain itu, kebijakan substitusi impor dengan memperkuat produksi dalam negeri juga dapat mengurangi permintaan terhadap mata uang dolar yang pada akhirnya membantu menjaga stabilitas rupiah. Langkah lain yang sering dilakukan adalah dengan meningkatkan jumlah cadangan devisa atau jumlah dolar yang dimiliki oleh pemerintah atau Bank Indonesia. Di antaranya melalui kerjasama bilateral dan diversifikasi mata uang dalam perdagangan. Jadi ketika kita membeli barang dari luar negeri, jangan menggunakan mata uang dolar terus-menerus gitu ya. Sehingga kita tidak tergantung pada mata uang dolar. Indonesia dapat menjalin kerjasama swap mata uang dengan beberapa negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Misalnya ketika kita melakukan transaksi impor. Dengan diversifikasi ini, risiko terhadap naik turunnya mata uang rupiah terhadap dolar bisa dikendalikan di tengah gejolak ekonomi global yang tidak menentu. Bagaimana menurut kalian? Apakah nilai tukar rupiah akan bisa dijaga stabil atau berisiko sampai tembus 20.000? Ayo berikan pendapat kalian dengan komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung konten Kupas FS. Saya berjumpa kembali pada program Kupas FS yang akan datang. Saya Farid Subhan, salam miracle.